pam gue ni pam gue sekolah umprom jangan gue meski tiada kan tuh ya. Kunau. Pinjam ya wabak kan kadang. Ngam tahun dawan ya Mat mana pinjam pula. Pasti yang jadi pertanyaan adalah kenapa seakan-akan kelompok kriminal bersenjata khususnya untuk pimpinan Egyanus Kogoya ini tidak bisa ditumpas atau pemerintah seakan-akan tidak berdaya untuk menangkap secara hidup-hidup Egyanus Kogoya. Apalagi baru saja informasinya bahwa pembakaran pesawat CCR dan saat ini pilot warga negara Selandia Baru yakni Kapten Philips Martin belum diketahui keberadaannya. Pak Benny Mamoto sudah bersama saya di sini. Selamat malam Ketua Harian Kompolnas. Dan Pak Benny, kita juga telah tersambung dengan tenaga ahli utama KSP, Pak Theo Litai, dan saya selamat malam Bapak-Bapak, Pak Theo Litai, bahkan juga Prof. Bagaimana kemudian KSP menanggapi atau mungkin Istana menanggapi informasi ini? Ketika ini juga menyangkut negara lain, ada warga negara asing yang disandra. Padahal informasinya, mohon maaf Pak, sempat simpang siur ya. Sempat ada informasi, bukan diculik, tapi melarikan diri hingga sepertinya arahannya sekarang seperti sudah fix bahwa diduga diculik oleh KKB Egyanus Kogoya. Silakan Pak ditanggapi. Saat ini situasinya dalam penanganan oleh Polri, Bu, bersama dengan didukung oleh TNI. Jadi kita menunggu proses yang sedang berlangsung di lapangan. Pada dasarnya kita sangat tentunya pemerintah sangat menyesalkan terjadinya peristiwa ini, dan peristiwa ini sebenarnya menimpa satu tempat di mana di distrik Paro ini, di situ yang menjadi sasaran justru adalah kegiatan-kegiatan sipil ya, jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan dari warga masyarakat. Jadi kalau kita perhatikan, pesawat ini kan bagian dari program subsidi pemerintah untuk bisa menembus isolasi wilayah-wilayah terpencil. Dengan demikian maka daerah-daerah yang sebelumnya itu terisolasi itu bisa diakses dan masyarakat bisa melakukan kegiatan. Kemudian kasus yang terjadi juga berkaitan dengan pembangunan puskesmas di wilayah itu. Jadi ini merupakan fasilitas untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Nah, saya melihat bahwa kami melihat bahwa nampaknya ada kelompok yang merasa terganggu kalau masyarakat itu justru semakin berkembang kegiatan pembangunan di situ, dan pelayanan publik itu berjalan dengan baik, sehingga kemudian mungkin pengaruh dari kelompok-kelompok ini menjadi berkurang, dan itulah sebabnya kemudian diganggu atau diserang dengan peristiwa ini. Sebenarnya tidak ada kegiatan operasi militer atau apapun yang bisa memicu terjadinya satu langkah agresif dari satu sisi. Oleh karena itu, kami melihat bahwa langkah ini merupakan serangan terhadap kehidupan masyarakat yang sipil, yang damai, yang sebenarnya membutuhkan pelayanan dasar dari pemerintah semacam ini. Oke. Jadi ya. Ya, kalau kita bicara Papua, kita bicara jangka situasi sekarang, lalu jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kalau kita bicara situasi sekarang, itu di level mana kita bicara, persoalan KKB ini persoalan politis mengenai istilah dan kebijakan pemerintah pusat, gitu, di atas sekali. Yang terjadi di bawah sekali itu adalah tingginya tingkat kekerasan dan frekuensi kekerasan. Kalau kita di Papua setiap ada perempatan jalan, itu ada istilah pemalangan, karena dia dipalang, lalu satu mobil itu rata-rata 500.000 baru kita boleh lewat. Nah, atau 300.000. Nah, khusus untuk penyanderaan ini, itu diduga ini kawasan yang terbuka. Kalau pesawat turun, itu lapangannya terbuka, sehingga untuk pengamanan biasanya tim dari Brimob atau dari TNI itu ngumpet di seputaran bandara itu untuk mengamankan kalau ditembak. Karena sudah terjadi berkali-kali ditembaki di situ. Nah,
sampai ke kotanya sendiri itu lapangan terbuka semua. Sehingga kalau kita lihat ini sangat mudah, sangat sebagai target operasi di lapangan itu sangat terbuka sekali. Jadi jangan lalu kita bicara normatif. Oh, dibangun di sana. Siapa yang bangun ini? Oh, orang ke sana aja itu risikonya sangat tinggi sudah. Berkali-kali kan kejadian bantuan aja pasti dicegat, ditembaki. Mengapa? Karena ada persoalan ekonomi di lapangan. Persoalan ekonomi yang sifatnya itu jangka menengah. Kalau jangka pendek bagi saya adalah hentikan dulu pasokan senjata, hentikan instrumen-instrumen kekerasan yang digunakan. Jadi bagaimana kita bicara mau mencegah kekerasan dalam jangka menengah? Senjatanya ada terus, amunisinya ada terus. Agak aneh bagi saya, bagaimana tempat-tempat yang terpencil itu ada pasokan amunisi gitu. Nah, belakangan kan TNI dan Polri sudah melakukan operasi pembersihan diri ke dalam gitu. Jadi anggota yang nakal, yang terlibat pada pasokan amunisi terutama itu ditangkapi, diadili dan dihukum itu. Tetapi saya melihat ini kurang cepat, harus ada operasi. Mereka itu menggunakan senjata api standar loh, senjata api bagus-bagus kayak gitu. Nah, dari mana mereka dapat ini gitu? Selama itu tidak diselesaikan dalam jangka pendek, ya kita akan menyaksikan terus pemalangan yang hanya ukuran 300.000 sampai 500.000 antar sesama warga. Konfliknya menjadi horizontal karena masalah perut gitu. Ini mendapat perhatian publik dan internasional karena kebetulan pilotnya warga negara New Zealand gitu. Tetapi setiap hari itu biasa itu konflik yang disasar umumnya warga tukang ojek yang dari dari Makassar, dari BBM, Bugis Makassar, lalu orang-orang Madura, lalu sebagian lagi yang dari Padang, gitu. Pendatang-pendatang yang ke sana. Nah, ini sudah tiap hari, sehingga yang bagi pendatang pun yang berani, tukang-tukang ojek itu kan merasa ini kulturnya memang begitu, lingkungannya begitu, jadi mereka nggak takut karena mereka harus cari makan dengan imbalan yang jauh lebih tinggi kalau dibandingkan di Jawa. Yang jadi problem adalah karena instrumen kekerasannya itu tidak pernah dioperasi, tidak pernah dilakukan. Ini jalur senjatanya itu dari mana sih? Amunisinya itu dari mana? Hasil rampasan tentara, dari hasil rampasan polisi dan tentara yang ketangkep mereka gitu. Iya, itu ada dari sana. Tapi ada yang senjata dan amunisi yang diambil dari penyelundup Australia yang mengaku identitasnya wartawan, ada kayak gitu. Pasar gelap ada. Nah, pasar gelap itu kan tidak sulit ditelusuri, semua tahu belinya di mana, harganya berapa, duitnya dari mana. Nah, itu dulu kalau mau bicara jangka pendek. Lalu kalau tahan dulu, Prof. Lalu rekonstruksi ekonomi, jangka panjangnya rekonstruksi politik. Ditahan dulu, Prof. Tanpa itu nggak akan pernah selesai masalah Papua ini. Apalagi orang ke sana, orang pusat itu tadi Bapak itu Prof. Kiki. Pembangunan pusat, orang pusat kalau ke Papua Pak itu pikirannya itu bagaimana pulang secepat-cepatnya dapat duit sebanyak-banyaknya. Baik, ini memang permasalahannya ini bercabang-cabang ya pemirsa. Sebelum kita ke inti yang besar adalah persoalan ekonomi dan juga politik, yang paling sederhana dan teknis adalah soal senjata. Tadi Prof. Vivi banyak menjelaskan, mulai dari oknum yang nakal, ngasih pasokan, pasar gelap, atau mungkin juga oknum yang belinya di luar, Filipina bahkan juga Australia. Kok nggak bisa selesai ini aparat Polri menanganinya? Bagaimana Pak Dini? Ya, yang pertama tentunya kelompok ini untuk bisa beli senjata harus ada uang.
pertanyaannya uang dari mana? Ya. Ketika kami tugas ke Papua, beberapa hal temuan kami adalah ada yang malah dana desa, kemudian ada yang ya malah pejabat dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting masalah pasokan uang. Dengan uang itulah baru mereka cari senjata. Sumbernya memang bisa dari dalam negeri, seperti senjata dari bekas daerah konflik dan sebagainya. Tetapi yang mencolok di sini memang dari Filipina Selatan. Seperti terungkap seorang kapten yang dia membeli senjata. Saya sendiri ketika tugas ke Filipina Selatan, di Sambuanga, dengan mudah orang mendapatkan senjata itu. Nah, oleh sebab itu, yang pertama tentunya masalah sumber keuangan. Ini menjadi penting. Semua pihak harus mewaspadai ketika mereka tidak bisa mengatasi ini, maka mereka dengan mudah kelompok ini untuk mencari dukungan senjata dan amunisi sumbernya dari manapun bisa. Itu satu. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan, mereka menghalangi pembangunan di sana. Di antaranya pembangunan jalan. Akses ini sengaja ditutup supaya masyarakat tetap terisolir dan aparat tidak mudah melintas. Karena kalau sudah ada jalan tembus antar kabupaten, maka dengan mudah aparat berpatroli, dengan mudah ketika aparat mengejar mereka. Jadi mereka maunya tetap daerah itu terisolir. Yang kedua, dengan terisolir itu harga mahal sekali. Kebayang nggak batu bata saja naik dari helikopter, barang-barang kemudian bahan bangunan semua harus naik pesawat. Akhirnya biayanya tinggi sekali. Demikian juga kebutuhan pokok masyarakat. Nah, inilah yang sedang diatasi oleh pemerintah untuk bagaimana keterisolir ini bisa dibuka, kemudian nanti masyarakat bisa pembangunan berjalan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Oke, baik. Mungkin sekarang saya minta konfirmasinya dong Pak Teolitai, sebenarnya untuk peristiwa yang terakhir, yakni adalah penculikan atau juga penyekapan terhadap pilot warga negara Selandia, ini bisa dipastikan bahwa mereka karena memang ingin melakukan bentuk negosiasi dengan pemerintah Indonesia, ataukah jangan-jangan ke Selandia Baru, atau jangan-jangan ini motif pribadi, karena sampai saat ini juga belum jelas pemirsa. Mengingat masyarakat di distrik Paro lagi-lagi jadi korban, usai dipindah kejadian 2018, mau dipindah kemana lagi?